Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Nurul Jihad Pasar Kandang yang selalu penuh dengan ghirah dan semangat yang hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berikan kita limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan, kekuatan iman yang menggerakkan kita untuk terus melakukan aktivitas terbaik itu, yaitu menjalankan ibadah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan lanjutkan ulang-ulang kaji kita. Ini ayat 137 surah Al-An'am. Silakan dibuka dan sama-sama kita baca, kita renungkan dan kita resapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Shadaqallahul azim. Di ayat 137 Allah berfirman, wa kadzalika, isim isyarah menunjukkan tentang cerita yang telah dijelaskan jauh sebelumnya. Seperti demikianlah. Seperti demikian kok artinya yang sebelum-sebelumnya, di mana para syuraka orang kafir itu terpekongnya, termasuk setan-setannya itu yang mempengaruhi mereka itu, aku bagi yang gonggo eko sombong untuk Tuhan engkau, sombong leko untuk sesembahan engkau, terpekong engkau, bonggong lu mende, tak kacau bonggong bantai lalu. Seperti demikian. Nambah seperti zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Zayyana itu artinya menghiasi, mewarnai, mempengaruhi, menggoda. Bagi kebanyakan dari orang musyrik mereka itu untuk membunuh anak-anak mereka. Siapa yang menggoda? Siapa yang mempengaruhi? Siapa yang memperdaya? Yaitunya syuraka'uhum, syirikat mereka dari jin. Jin sebagai pembisik mereka. Jadi ayatku menceritakan bahwa ternyata perilaku dari manusia ada yang bersumber dari bisikan-bisikan jin, bisikan-bisikan syaitan, syuraka mereka. Kalau bahasa kerene komitra, partner. Jadi partnership itu dengan iblis, dengan jin, dengan syaitan, dengan antu balawu. Dia antu balawu tu lagi. Lang nikah. Oh, nama orang. Hah?
Lalu ninggal. Hendak antu belau napa belau do kalau menentukan kecil atau kene tentu belau. Antu tu atu. Jadi memang Al-Quran itu menjelaskan, menggambarkan tentang bagaimana manusia itu siapa yang dominan mempengaruhinya. Apakah agamanya yang disampaikan oleh guru-gurunya, oleh ulamanya, atau dipengaruhi oleh teman sebaya, kawannya, lingkungannya. Kalau variabel penelitian ada namanya social influence. Ada faktor sosial, faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan untuk membeli, menggunakan suatu jasa. Jadi dalam bisnis gitu, ada rekomendasi dari keluarga, dari teman, dari orang terdekat, dari mesti ancak tuh mah, lama tuh mah, kan rekom dari orang luar. Diri awak mau tidak mau harus pahami ternyata ada faktor eksternal, faktor di luar diri awak yang mempengaruhi nama bisian-bisian dari agit dari puput dari apa bisikan mereka. Izin kata di surah mereka salah satunya adalah qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Dalam tafsir katakan bil wadi, dengan cara membunuh hidup-hidup. Jadi makanya perbuatan-perbuatan manusiaku banyak dibisiki-bisiki oleh setan. Mengadulai apalagi ke wanita-wanita solehah, kemana-kemana aja lelah tumat. Cak kasuro dia lelah. Mengai tu cina kamu sesuruh tu kalau jalan dia Tuhan mati. Nah, itu mengalu awak dan mulai lo menjamin gay awakku masuk surga dengan sama yang awak boleh tinggi lo gaji terkait, tinggi lo gaji tohid. Iyo itu, tapi banyak kikiro kamu masuk surga kalau nak dua malam maka masuk surga. Kalau nyok nak kanyang kira-kira kalau secara syariat untuk bisa kanyang bahasa ya, itu makan. Atau yang tak kanyang, kanyang itu nak makannya. Iya Allah menetapkan kanyang seseorang itu Allah menentukan. Tapi dia jalurnya ada salurannya makan dengan makan secara syariat, secara adat, secara normal, secara fitrah. Mengko kakaknya, mengko kamu masuk surga tentu ada amal beribadah. Tinggi lo gaji ke masuk surga kalau jalan baca. Iyo ada jalan tentu ada beriman ya. Kalau nak beriman nak beramal soleh itu tidak. Itulah banyak yang mempengaruhi. Jadi tidak hanya faktor bersikap waktu penelitian yang banyak macam itu ternyata sikap waktu tidak independen yang dari dalam diri awak. Ada pembisik dari tetangga. Ada dari orang lain. Pernah ada seorang profesor ngajian untuk memutuskan kuliah. Kamu mau kuliah S3 ya? Tentu meninggalkan keluarga. Ditinggal mana? Ditinggal bini kau baca. Akhirnya itu tidak jadi kuliah lagi. Di misi-misi jadi banyak untuk mengambil keputusan itu banyak. Suuk kidang mempengaruhi. Mana kan kuliah? Ada perintah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu di mana pun dicari gue, di mana tempat, di mana kampus ya, di mana pondok. Banyak diri awak diwarnai, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ternyata di dalam diri awak, kalau awak mengaji tarikat, dia ada pek dan tarik mewarnai, membisiki. Ada hawa, ada nafsu, ada dunia, ada syaitan. Ada hawa dalam diri awak, hawa pantang talinting, nafsu pantang rendah, dunia pantang ketinggalan, syaitan pantang kalah. Dan pantang-pantang tadi. Itu tadi yang mewarnai.
Kini di dalam ayat 137 surah Al-An'am, Allah menegaskan ternyata salah satu visi daripada iblis syaitan jin tadi inyo membisian zayana ko, mempengaruhi, mewarnai, memberikan gambaran, masuk-masuk. Bunuh aja lah nak tu menggaduh awak mak, mengalu awak disibukan di anak. Padahal dilarang membunuh, mau awak hamil atau aborsi itu dilarang. Ini ada sebuah negara maju Jepang. Ada yang menyebutkan seolah-olah negaranya beberapa kota itu disebut seperti kota mati. Kamu juga nak mau beranak kan? Nak mau menikah, tapi nak mau beranak. Ada nak mau menikah dia terbebani statusnya. Kalau untuk kebutuhan biologis ada cara dia. Untuk kamu memenuhi syahwatnya dibuat melalui AI, ada teknologi bantu orang produksi loh. Itu yang kawan lalu yang buat kawan lalu seorang. Ada orang untuk tak kata dibisik-bisik aja rejim. Anak belaki aja, diproduksi semua produksi lah wajib. Bahkan mana produksi semua produksi je. Dan laki-laki lah tak kata lo. Dan viral mereka petang lo. Itulah banyak di jaringnya itu malah banyak grup-grup itu. Ayo, itulah banyak lo anak muridnya korbannya cuma laki-laki, semua laki-laki, produksi semua produksi. Allah tak balik-balik biar oleh lah balik zaman-zaman Nabi Lut. Ternyata nak ada tuntas saja dulu. Ado ini. Jadi lima-lima ado ini memang dipareso cicil banget. Tentu pasal kandang jauh dari itu deh. Ia bisa punah. Jadi dalam ayat itu lanjutannya adalah liyurduhum itu untuk memudahkan mereka orang Islam itu kerajaan dari diri kujin. Liyurduhum itu untuk memudahkan betul itu. Targetnya itu kepada anak wanita soleh itu melahirkan orang-orang soleh dan solehahnya. Kalau orang yang soleh dan solehah itu doa anak yang soleh langsung tembus itu tidak ketujuh di jildo, tidak ketujuh di syuraka mereka itu, tidak ketujuh di itu kumati. Lagi lo nak soleh juga mendoa lo kumah jadi orang pintar lo orang alim lo. Kan penting punya anak. Ya tentu beko bagi orang punya anak yang boleh ikut tergantung kudu awal ini punya anak. Itu kan soal lain tuh. Itu soal lain. Itu anaknya sejauh orang yang dijago dan dipelihara dan diasuh itu jadi anak. Nah maksudnya adalah ada orang yang dalam ayat itu tadi mereka dipengaruhi oleh jin mereka, oleh pembisik mereka, oleh iblis mereka, oleh syuraka mereka untuk membunuh anak. Membunuh anak. Contoh membunuhku ayatku banyak. Ada ayat surah Al-Isra ayat 31. Ada surah Al-An'amku banyak ayat yang tentang larangan membunuh. Bisa baca lihat di dalam surah ayat 140. Kalau di sikotu di samping halamannya seperti gitu. La taqtulu itu 140. Tadi lambut cubut jalian. 140 dikatakan qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmi ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allahi qad dallu wa ma kanu muhtadin. Di dalam itu dikatakan sungguh merugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena berdasar kebodohan. Ternyata tafsirnya juga adalah membunuh hidup-hidup karena kebodohan mereka dengan tanpa ilmu. Jadi ada orang di bisian dia tidak ada ilmu, akhirnya membunuh aja. Nah, bangsa di dalam ayat 151 dulu
Syarat ilmu satu takut miskin di dalam surah Al-Isra ayat 35 dekat 7 dikatakan la taqtulu ma ayat 151. Ayat 151 dikatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Aku min imlaq ini kok. Jangan kamu bunuh anak kamu ini daripada karena kefakir, dek karena bansai awak bunuh anak. Ini memang dalam keadaan bansai, dalam keadaan bansai, bunuh aja nak. Allah mah pada awak mati kau nak doa makalai abiyale dulu makalai. Ada di dalam surah Al-Isra, la taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Ini oleh dalam keluarga sederhana, le cukui, tapi takui mati. Buku takui bansai. Takui bansai. Bansai oleh kini bodoh sangat benar. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan mereka rezeki dan kamu juga. Nah, itu kata Allah Ta'ala. Tidak kamu memang bagi rezeki, kami yang bagi rezeki kata Allah Ta'ala. Jo rezeki kamu tu kami yo yang bagi kata Allah Ta'ala. Jadi pokoknya kalau mengatur anak itu boleh, tapi seolah-olah lama banyak bansai wadah betul. Padahal orang tua orang mengajar banyak anak, banyak rezeki. Kalau ada dua anak dua jadi, tapi dibina, diajar menjadi anak yang soleh. Ada yang diajar lo menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, tidak mulia sok awak lo nak kemagian rezeki. Karena tauhid awak lo, karena akidah awak lo. Anak awak tu masing-masing nak dulu rezeki.